Kembali setelah 10.000 tahun kultivasi. Bab 334 hingga bab 338. Bab 334, Sandaranmu yang tak berarti. Ketika Jiang Tian menghadiahkan sebuah kapal pesiar senilai 1 miliar kepada Zhao Zueqing, ia benar-benar merasa iri kepadanya. Namun, dibandingkan dengan kekuasaan dan kekuatan Ye Haochen yang menindas, Jiang Tian hanyalah orang desa yang tidak berkelas. Lagi pula, apakah ini sesederhana memamerkan latar belakang dan koneksinya? Formasi telah disusun terlebih dahulu, lalu mereka akan melahap mangsanya seperti serigala, membuat keluarga Jiang berada dalam bahaya, bahkan Jiang Tian akan dipenjara, menyebabkan keluarganya hancur. Ia menggelengkan kepala dengan senyum pahit dan bergumam, benar-benar serangkaian liku-liku. Aku sangat ingin melihatnya bangkit dan menjamu para tamunya. Aku juga ingin melihat gedungnya runtuh. Tepat pada saat itu, keributan terdengar dari pintu masuk kapal. Su Youhang, yang ditemani seorang jenderal, berjalan cepat ke dalam. Mereka ternyata adalah perwira Su dan orang yang bertanggung jawab atas area penjaga wilayah militer Jinling. Bukankah itu Su Youhang dan ayahnya? Mereka juga datang untuk menekan Tuan Jiang? Ini buruk, Tuan Jiang akan mati tanpa tempat pemakaman. Wajah Mai Shilong seketika menjadi pucat pasi, hatinya seakan jatuh ke jurang. Meskipun Jiang Tian adalah seorang ahli kuat dari kalangan ahli bela diri, bagaimana mungkin ia bisa melawan kekuatan sebesar itu? Di belakang mereka terdapat banyak petinggi benua bintang, termasuk Perdana Menteri Li Xianlong. Yang lebih menakutkan lagi adalah banyaknya tentara dan polisi bersenjata lengkap. Formasi pertempuran ini benar-benar mengerikan. Jantung Bos Fu berdegup kencang. Hingga pertunjukan utama malam ini benar-benar tiba, ia takut bahwa ia akan menyaksikan sendiri kejatuhan Jiang Tian. Pemilik Zhang menghela napas dan berkata, sebenarnya, Tuan Jiang bisa dikatakan sebagai jenius yang benar-benar menakjubkan, tetapi ia masih belum memahami prinsip kesabaran. Jika terus bersabar selama 20 tahun lagi dan mengumpulkan kekuatan, mungkin benar-benar bisa bersaing dengan keluarga Ye dalam hal kekuatan. Seseorang menggerutu, pemilik Zhang, Anda ingin dia bersabar? Mana mungkin? Ini adalah sikap orang kaya baru. Kakeknya hanyalah seorang dokter, sementara ayahnya juga hanya pejabat pemerintah. Sekarang ayahnya telah dipromosikan menjadi pejabat tinggi dan menjadi kaya. Bukankah itu berarti ekornya akan terangkat sampai ke langit? Pada akhirnya, fondasi mereka terlalu lemah. Sedikit uang dan kekuasaan saja sudah membuat mereka mengira diri berasal dari keluarga terpandang. Mentalitas mereka membengkak. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa keluarga Jiang hanyalah orang kaya baru dibandingkan dengan keluarga Wang dari keluarga Ye? Seseorang kembali mencibir berulang kali. Di atas geladak, berhadapan langsung dengan pertanyaan Ye Haochen. Semua orang mengira Jiang Tian pasti akan menundukkan kepala dan mengakui kekalahan. Siapa sangka, ia hanya menggelengkan kepala ringan, memandang sekeliling kerumunan, lalu terkekeh, Ye Haochen, apakah ini kartu trufmu yang tak berarti? Kemampuan yang tak berarti. Semua orang terkejut, bahkan Ye Haochen hampir memuntahkan anggur merahnya. Saudara, tidak apa-apa jika kamu suka bersikap sok tangguh. Tetapi setidaknya kamu harus menilai kekuatan lawan dengan jelas juga. Kecuali kamu benar-benar anak haram seorang petinggi pusat seperti rumor yang beredar. Kalau tidak, bisakah kamu menangani situasi pertempuran seperti ini? Jiang Tian memandang Ye Haochen dengan acuh tak acuh dan berkata dengan malas. Ye Haochen, aku akan memberimu 2 hari. Kuharap kamu bisa menyelidiki latar belakangku dan mundur. Bagaimanapun, dulu kamu pernah membantu istriku, dan aku tidak ingin kamu terlalu dipermalukan. Ia menyesap jusnya, lalu menggelengkan kepala dengan penyesalan. 2 hari bukan waktu yang singkat, tetapi kamu seharusnya bisa mengetahui informasi ini dan mencari beberapa orang tak berguna itu sebagai bala bantuan. Aku benar-benar memandang tinggi dirimu, kamu benar-benar mengecewakanku. Faktanya, Jiang Tian benar-benar telah melebih-lebihkan kemampuan keluarga Ye. Terus terang saja, klan Ye hanyalah klan biasa dengan beberapa pejabat dan beberapa perusahaan. Aset mereka hanya puluhan miliar, jauh dari klan Jiang. Dibandingkan dengan keluarga Kuo di benua bintang, yang mampu mengendalikan ratusan miliar dolar era baru serta memiliki kemampuan memengaruhi politik suatu negara, itu bahkan tidak bisa dibandingkan sama sekali. Namun, lalu kenapa jika mereka memiliki keluarga Kuo di benua bintang? Jiang Tian bisa menghancurkannya hanya dengan mengangkat tangannya, dan itulah yang menjadi sandaran mereka. Perhimpunan Tiongkok Bintang, yang memiliki status transenden, dapat memusnahkannya kapan saja. Apalagi hanya keluarga Ye yang sepele. Apa artinya? Kota Yangcheng, Provinsi Er,
dan klan Molingnan semuanya adalah keluarga besar yang menguasai satu provinsi. Dengan banyak kultivator bela diri dan penyihir perang yang memiliki sejarah lebih dari 100 tahun, bahkan para pejabat pun tidak berani menyinggung mereka. Bagaimana mungkin keluarga raja dari keluarga Su tidak mampu mengendalikan mereka? Namun Jiang Tian tetap mengangkat tangannya dan memadamkan serangan itu. Cucu perempuannya, Cao Jianjia, bukanlah orang lemah, melainkan anggota kelompok naga. Dalam majelis umum Wufo, Jiang Tian bahkan berniat menamparnya di hadapan publik. Tetapi pada akhirnya kakek Cao tetap memanfaatkan ulang tahun Jiang Changgeng untuk datang dan meminta maaf. Saat ini, Jiang Tian adalah Grandmaster peringkat pertama dalam daftar ilahi dan hanya selangkah lagi menuju tahap ilahi sejati. Ia mampu bersaing dengan Ye Zhantian, bahkan memiliki momentum untuk melampauinya di kemudian hari. Bagi orang pada tingkat seperti ini, para pemimpin pemerintah pusat hanya bisa mencoba merangkul mereka atau menjaga jarak. Tidak ada yang berani menyinggung mereka. Namun, Jiang Tian berharap Ye Haochen dan yang lainnya dapat mengetahui identitas aslinya. Ia benar-benar terlalu memandang tinggi mereka. Mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Tang, keluarga Bai, dan keluarga Tie di wilayah selatan 5 pegunungan. Dalam hal pengaruh finansial dan politik, mungkin setara, tetapi 3 keluarga besar di selatan 5 pegunungan setidaknya dapat berhubungan dengan kalangan dunia bela diri. Sementara itu, mereka tidak memiliki sumber daya semacam itu di wilayah Zonghai. Tidak peduli apakah ia adalah Grandmaster peringkat pertama dalam daftar ilahi. Salah satu dari 3 teratas dalam daftar tersembunyi CIA untuk kendaraan lapis baja, penasihat seni bela diri drakonis, atau penasihat negara di benua bintang, semua itu adalah rahasia dunia kultivasi seni bela diri. Keluarga Ye, keluarga Wang, dan beberapa keluarga ini tampak mengesankan dan megah, tetapi pada akhirnya mereka tetaplah keluarga dunia sekuler. Mengenai jenis berita seperti itu, mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mendengarnya. Mungkin alasan keluarga Su mengetahuinya adalah karena mereka memiliki saluran informasi sendiri, dengan dukungan militer di belakang mereka. Oleh karena itu, penyelidikan Ye Haochen hanya terbatas pada sumber daya politik di balik Jiang Tian. Mereka mengira Jiang Tian adalah tetua tamu keluarga Tang dan perlu bergantung pada keluarga Tang. Namun, mereka tidak tahu bahwa di hadapannya keluarga Tang seperti dewa, justru keluarga Tang yang bergantung padanya. Ye Haochen yang malang, yang telah kehilangan akal sehatnya, bahkan telah meninggalkan niat awalnya dan memohon belas kasihan. Apa maksudmu? Kilatan cahaya menari di mata Ye Haochen saat ekspresinya menjadi gelisah. Ia benar-benar tidak mengerti mengapa pasukan benua bintang menekan mereka. Namun Jiang Tian masih berani melawan sampai akhir. Apakah ini yang disebut tidak meneteskan air mata sebelum melihat peti mati? Maksudku, kamu bodoh. Kamu tidak tahu apa artinya mati. Ekspresi Jiang Tian tetap santai saat ia tersenyum tipis. Ye Haochen begitu marah hingga urat di dahinya menonjol. Ia hampir saja bergegas maju untuk menghajar Jiang Tian. Sudahlah, Tuan Muda Ye. Dia sudah hampir mati, bebek besi hanya keras kepala. Mengapa Anda harus merendahkan diri ke levelnya? Wang Tianhe menghentikannya, lalu memandang Su Youhang dan yang lainnya yang sedang berjalan mendekat, memberi isyarat agar ia menonton dari pinggir. Ah, momentumnya sudah hilang. Pada saat seperti ini, seharusnya dia mengakui kekalahan dan mengalah. Mungkin masih ada secercah harapan untuk hidup, tetapi amarah pemuda itu terlalu besar hingga ia harus bertarung sampai mati. Bagaimana mungkin ia tahu bahwa tingkat keparahan situasi ini sudah berada di luar kendalinya? Bos Fu menggelengkan kepala dan menghela napas. Ya, yang keras mudah patah. Terkadang, kecerdasan emosional sangatlah penting. Wajah pemilik Zhang juga dipenuhi penyesalan. Ia berdiri dan meninggalkan tempat duduknya, hendak menuju kabin. Ia tidak sanggup lagi menyaksikan nasib menyedihkan Jiang Tian. Ia berasal dari keluarga petani, dahulu mengontrak pabrik-pabrik kecil di kota-kota untuk memproduksi suku cadang mobil pada festival universal, hingga akhirnya menghasilkan puluhan miliar. Berbicara tentang itu, ia merasakan semacam kedekatan dengan Jiang Tian, seseorang yang tidak mengandalkan perlindungan politik apapun dan hanya bergantung pada kemampuannya sendiri. Seolah-olah ia melihat kembali dirinya di masa lalu, yang mengabaikan segalanya dan berani melawan dunia. Namun di abad baru, lingkungan sosial telah berubah secara jelas. Gelombang dunia bela diri telah surut, rumput liar dan hutan belantara telah lenyap, naga dan ular bersembunyi. Pada akhirnya, keluarga Shangguan mengendalikan dunia. King Er, suamimu akan menyeretmu menuju kematian. Jangan bingung, cepat minta belas kasihan kepada Tuan Muda Ye. Su Jie tidak sanggup menonton lebih lama lagi, jadi ia menarik tangan Zhao Sueking dan berkata,
Tuan Muda Ye sangat dekat denganmu, dan semua ini terjadi karena dirimu. Jika kamu menundukkan kepala dan memohon, dia pasti akan melepaskanmu. Kamu juga sudah melihatnya, keluarga Ye. Itu benar-benar keluarga kelas atas. Bagaimana mungkin keluarga Jiang berani memprovokasi mereka? Wajah Zhao Sueking tampak tenang saat ia dengan lembut menarik tangannya dari Su Jia. Ia menggenggam tangan Jiang Tian, jari jemari mereka saling bertaut. Wajah cantiknya menampilkan senyum manis dan damai saat ia menatap dalam ke arah Jiang Tian, lalu berkata dengan suara lembut. Aku tidak akan menundukkan kepala. Suamiku tidak perlu menundukkan kepala kepada siapapun, karena dia adalah pria terkuat di dunia, dan dia sendiri adalah keluarga kaya dan berkuasa terkuat. Hah? Su Jie benar-benar pusing, ia tidak percaya. Para orang kaya yang hadir juga hampir pingsan. Apakah gadis ini terlalu banyak menonton drama CEO dominan? Ini benar-benar terlalu bodoh, bukan? Pada saat ini, Su Youhang tiba-tiba mempercepat langkahnya dan berjalan menuju Jiang Tian dengan langkah besar. Di bawah tatapan terkejut semua orang, Su Youhang dengan cepat berjalan hingga tepat di belakang Jiang Tian. Lalu, kedua kakinya dirapatkan, tangannya diangkat ke pelipis, berdiri tegak seperti tombak, sebuah hormat militer yang sempurna. Sejenak, seluruh aula menjadi sunyi. Semua orang tercengang menyaksikan pemandangan ini. Mereka dipenuhi kebingungan dan ketidakpercayaan. Penasihat? Penasihat apa? Wajah Wang Tianhe dipenuhi keterkejutan saat ia tanpa sadar bertanya. Penasihat apa? Tentu saja penasihat seni bela diri drakonis, bahkan bergelar penasihat umum. Han Yan-er berkata dengan suara merdu. Wajahnya yang sangat memikat dipenuhi rasa ingin tahu, hormat, dan kegembiraan. Serangan balasan Tuan Jiang akan segera dimulai. Jika bukan karena ia telah menikah dengan Mai Shilong, ia bahkan rela menjadi simpanan demi Jiang Tian. Apa? Penasihat seni bela diri drakonis. Semua orang terkejut, mata mereka dipenuhi rasa hormat. Drakonis adalah pasukan khusus elit yang berada langsung di bawah staf umum tertinggi. Pasukan ini jauh melampaui unit pasukan khusus di wilayah militer biasa. Dibandingkan dengan rubah perak dan harimau ganas wilayah militer Lingnan, wilayah militer Jinling bagaikan perbedaan antara langit dan bumi. Tentu saja, tingkat kerahasiaan drakonis juga sangat tinggi, dan tidak seorang pun mengetahui secara pasti siapa yang menyusun urutan kepemimpinan mereka. Namun, hal itu tidak menghalangi semua orang untuk memahami arti posisi penasihat seni bela diri drakonis. Dapat dikatakan bahwa penasihat seni bela diri drakonis memiliki status bahkan lebih tinggi daripada instruktur kepala. Mereka yang dapat menjadi penasihat semuanya adalah penguasa suatu wilayah, dan bahkan Tang Guozhu pun jauh di bawah mereka. Hanya para ahli bela diri seperti Hong Tianzhao, Zhao Yuankun, Mo Haoxiong, Wu Yingxiong, dan tokoh-tokoh sekelasnya yang memenuhi syarat. Selain itu, para penasihat seni bela diri drakonis direkrut langsung oleh militer. Jika memiliki niat tersembunyi, mereka akan langsung memulai dengan pangkat mayor jenderal. Dia ternyata penasihat seni bela diri drakonis. Mata Bos Fu terbelalak lebar. Untuk pertama kalinya ia menyadari bahwa Jiang Tian memiliki kemungkinan untuk membalikkan keadaan. Ini luar biasa. Pemilik Zhang, yang semula sudah hendak pergi karena kehilangan minat, kini duduk kembali. Ia menatap Jiang Tian dengan mata terbelalak, dipenuhi keterkejutan. Tidak heran keluarga Tang di prefektur Lin begitu mendukungnya. Ternyata dia adalah penasihat seni bela diri drakonis. Seseorang di tempat duduknya bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun dari segi jabatan Ye Weihao dapat menekan Jiang Tian, dalam hal pengaruh nyata Jiang Tian bahkan bisa melampauinya. Hal ini disebabkan oleh karakteristik khusus drakonis. Di kalangan bangsawan berpengaruh terdapat pepatah lama. Inti dalam adalah dinas keamanan, inti luar adalah skuadron penakluk naga. Artinya, dinas keamanan pusat bertanggung jawab melindungi keselamatan pemimpin tertinggi, sedangkan skuadron penakluk naga bertugas secara proaktif menjalankan misi rahasia tingkat tertinggi. Dalam masa damai, drakonis adalah salah satu dari sedikit pasukan tempur garis depan, sehingga pentingnya tidak perlu diragukan lagi. Karena itu, drakonis juga sangat dipercaya oleh para pemimpin pusat. Para pejabat drakonis memiliki pengaruh yang jauh melampaui mayor jenderal biasa. Mengabaikan tatapan ngeri Wang Tianhe, Ye Haochen, dan yang lainnya, Jiang Tian memandang Su Youhang dan berkata dengan acuh tak acuh, "Sekarang kau tahu siapa aku." Melapor kepada penasihat umum, "Saya tahu." Wajah Su Youhang dipenuhi rasa hormat. Tubuhnya kembali tegap, namun ia tetap tidak dapat menahan sedikit gemetar. Dengan mata berkaca-kaca, ia berkata,
Tahun ini saya pergi ke Draconis untuk menjalani pelatihan rahasia selama 3 bulan. Sayangnya, karena saya gagal dalam ujian 3 tahun lalu, saya sudah meninggalkan Draconis dan kembali ke wilayah militer Jinling untuk menjabat sebagai instruktur kepala rubah perak. Ia meraung keras, namun sekali Draconis, selamanya Draconis. Sebagai murid Anda, saya justru berani tidak hormat dan menyerang Anda. Penasihat umum, mohon hukum saya. Xiao Su, kamu salah. Tidak masalah jika kamu menyinggungku sebagai penasihat umum, tetapi kamu seharusnya tidak memukuli orang dengan begitu kejam. Jiang Tian menegurnya dengan sungguh-sungguh. Kamu hidup dari gaji negara dan telah mempelajari kemampuan luar biasa. Sebagai elit militer, kepalan tanganmu seharusnya digunakan untuk melindungi keluarga dan rakyat, bukan untuk membela temanmu, berkelahi demi mereka, dan menindas masyarakat sipil. Ya, ajaran penasihat umum benar. Air mata Su Youhang mengalir, wajahnya penuh rasa malu. Ketika ia mengikuti pelatihan khusus Draconis 3 bulan lalu, ia sangat terkejut oleh cairan roh tubuh tiran yang ditinggalkan Jiang Tian serta berbagai metode pelatihan seni bela diri. Ia juga mendengar bahwa Draconis berhasil besar dalam mencegat sisa-sisa pengikut Qiao Bin yang melarikan diri ke Rusia, dan pencapaian mereka bahkan mampu menekan kelompok naga milik Ye Zhantian. Sejak saat itu, ia memuja penasihat umum Jiang hingga tingkat yang ekstrim, tetapi ia tidak mengetahui identitas maupun informasi tentangnya. Baru setelah dipukuli oleh Jiang Tian, ia menjadi lebih berhati-hati dan menelepon ayahnya. Saat itulah ia mengetahui bahwa Jiang Tian adalah Jiang Taichu yang terkenal. Bagus jika kamu tahu kesalahanmu. Kembali, kurung dirimu selama 10 hari, mengundurkan diri dari jabatanmu, dan mulai lagi dari bawah, kata Jiang Tian dengan ringan. Ya, penasihat umum. Su Youhang tidak ragu sedikit pun. Ia segera memberi hormat, berbalik, dan melangkah pergi dengan langkah besar. Semua orang yang hadir tercengang. Mereka memandang sosok tinggi di atas gelada itu dengan penuh keterkejutan. Apa yang dimaksud dengan tidak bertarung dengan pedang dan tidak bertarung dengan senjata? Inilah yang disebut tidak bertarung secara langsung. Dapat dikatakan bahwa cara Jiang Tian menangani Su Youhang benar-benar terlalu sederhana. Hanya dengan beberapa kata, ia dapat dengan mudah menentukan posisi dan nasibnya. Jadi dia ternyata memiliki kartu truf sekuat itu. Tidak heran King Er begitu percaya diri padanya. Su Jie bergumam pada dirinya sendiri dengan terkejut. Pada saat ini, ia kembali merasa iri kepada Zhao Sueking. Dapat dikatakan bahwa hanya dengan gelar Draconis saja, Jiang Tian sudah bisa menekan Ye Haochen sepenuhnya. Bagaimanapun, itu adalah pasukan khusus yang berada langsung di bawah markas besar tertinggi, dan pengaruhnya jauh melampaui mayor jenderal biasa. Mampu menyaingi kekuasaan Ye Weihao saja sudah merupakan sesuatu yang bahkan tidak dapat dibandingkan oleh pejabat feodal perbatasan yang kuat sekalipun. Semua orang yang hadir juga menyadari hal ini. Untuk sesaat, Wang Tianhe, Ye Haochen, dan yang lainnya terdiam. Bahkan Direktur Liu, orang kepercayaan Sekretaris Fen, berniat mundur ke tempat sepi dengan ekspresi panik untuk menelepon dan melaporkan situasi ini kepada pimpinan. Lagi pula, Sekretaris Fen tidak memiliki hubungan mendalam dengan keluarga Ye dan jelas bukan sekutu. Jadi mengapa ia harus membantu kalian dan ikut merusak hubungan dengan Jiang Tian? Namun, seorang penasihat umum Draconis saja tidak akan membuat keluarga Ye mundur. Jiang Tian telah mempermalukan keluarga Ye secara terbuka. Bagaimana mungkin Ye Qide membiarkannya begitu saja? Bos Fu tiba-tiba membuka kipasnya dan mengibaskannya dengan santai, lalu tertawa ringan. Keluarga Ye juga memiliki pejabat feodal perbatasan, dan Ye Qide adalah guru kaisar. Dari segi senioritas dan kedudukan, Tuan Tua Ye lebih unggul. Jika Tuan Tua Ye benar-benar ingin menekan mereka, maka peluang kemenangan keluarga Ye masih sedikit lebih besar. Mungkin tidak demikian. Meskipun Tuan Jiang ini tampak seperti badai dan api yang menyambar, sebenarnya ia bukan orang ceroboh. Jika tidak memiliki keyakinan penuh, ia pasti tidak akan berhadapan langsung dengan keluarga Ye, kata pemilik Zhang dengan bersemangat. Pemilik Zhang, Anda tampaknya sangat menikmati pertunjukan ini. Berani bertaruh. Bos Fu tertawa. Tentu. Jika Tuan Jiang berhasil membalikkan keadaan, maka berikan padaku lukisan bambu dan batu yang barusan Anda beli seharga 10 juta di Hong Kong Autumn Auction. Pemilik Zhang langsung menyetujui. Semua orang terdiam dan memandang ke arah Ye Qide. Dalam situasi saat ini, Ye Haochen, Wang Tianhe, He Junyi, bahkan Ye Weihao sekalipun tidak berguna. Selain Ye Qide, tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan Jiang Tian. Jika ingin bertarung, Ye Qide lah yang harus mengambil keputusan.
Bagaimana mungkin Ye Qide tidak mengetahui kekuatan Jiang Tian saat ini? Bagaimana mungkin ia tidak memahami bahaya dari pertempuran ini? Dapat dikatakan bahwa saat ini ia memiliki 30% rasa takut, 30% rasa waspada, dan 40% rasa hormat terhadap Jiang Tian. Namun semakin kuat Jiang Tian, semakin ia ingin melenyapkannya. Permusuhan di antara mereka sudah terbentuk, dan Jiang Tian bahkan telah menggenggam beberapa skandal keluarga Ye dalam sistem perusahaan milik negara. Ini bukan lagi sekadar pertarungan kepentingan, melainkan perjuangan hidup dan mati. Saat ini Jiang Tian masih muda dan relatif belum terlalu kuat, tetapi ruang pertumbuhannya sangat besar. Siapa yang bisa membayangkan akan menjadi seperti apa raksasa yang akan tumbuh darinya dalam 10 atau 20 tahun ke depan? Cara terbaik adalah memanfaatkan saat ia masih lemah dan memusnahkannya sejak dini. Sama sekali tidak boleh membiarkan harimau kembali ke gunung dan membesarkannya. Memikirkan hal itu, mata Ye Qide berkilat, lalu ia berkata dengan suara berat, "Tuan Jiang, Anda memang luar biasa, tetapi pangeran yang melanggar hukum tetaplah sama dengan rakyat biasa. Anda mematahkan keempat anggota tubuh Wang Quan di depan semua orang, tangan Anda berlumuran darah. Jadi, bahkan jika Tang Hongtu hadir di sini, orang tua ini tetap ingin bertanya, apakah orang drakonis boleh bertindak seperti ini dan mengabaikan hukum negara?" Ye Qide berdiri seperti gunung yang menjulang, memandang pemuda di hadapannya yang tampak berdiri dengan angkuh, lalu berkata dengan nada dalam. "Selain itu, Anda hanyalah penasihat seni bela diri drakonis, bukan perwira militer aktif. Anda hanya seorang tokoh kecil di dunia Jianghu, namun berani masuk ke Zonghai dan mengganggu tim negosiasi yang dapat memengaruhi perkembangan ekonomi kedua negara. Ini adalah masalah besar, dan semua pihak memperhatikannya. Jika perlu, saya ingin bertanya langsung kepada pimpinan pusat, apakah Anda benar-benar memiliki hak tersebut?" Begitu kata-kata ini diucapkan, seluruh hadirin terdiam seperti kuburan. Bahkan jika Cao Shixiong sendiri maju, mungkin ia pun tidak akan mampu menangkis serangan semacam ini. Bahkan Zhao Sueking pun menjadi sedikit gugup. Tindakan Jiang Tian bisa dianggap ringan, bisa juga dianggap berat. Jika dianggap ringan, itu hanyalah perkelahian. Namun meskipun tidak diproses secara hukum, jika Ye Qide melaporkannya kepada pejabat pusat dan membesar-besarkan ceritanya, situasinya bisa menjadi jauh lebih buruk. Meskipun Jiang Tian memiliki hubungan dengan militer, bagaimana mungkin negara tidak merasa waspada terhadap kekuatan transenden seperti itu? Perlu diketahui, dahulu banyak negara menggunakan senjata nuklir untuk menekan dan mengintimidasi para ahli tahap ilahi. Jika tidak, bagaimana mungkin mereka bisa mempertahankan kekuasaan besar dan stabilitas seperti itu? Menghadapi kekuatan transenden seperti Jiang Tian, apakah akan dibunuh, dibiarkan, dimanfaatkan, atau ditekan? Semua itu hanyalah keputusan segelintir tokoh penting di istana pusat. Dalam sekejap, banyak pikiran melintas di benak Zhao Sueking. Namun dengan kecerdasannya sekalipun, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Kuku-kuku tangannya yang terkepal erat bahkan sudah menancap ke telapak dagingnya sendiri. Pada saat berikutnya, Ye Qide memandang Li Xianlong dan berkata dengan suara berat, "Perdana Menteri Li, meskipun anak ini berasal dari Tiongkok, ia dengan sengaja melukai orang di benua bintang." Kemampuan bahasa Mandarin Li Xianlong tidak terlalu baik. Melihat Jiang Tian tampaknya memiliki konflik dengan mereka, ia meminta penerjemah untuk menjelaskan situasinya. Begitu mendengar kata-kata itu, Li Xianlong langsung panik. Ia segera berjalan ke depan Jiang Tian, membungkuk dalam-dalam, lalu berkata dengan nada paling hormat, "Yang mulia penasihat negara, perintah apa yang Anda miliki? Saya, Li kecil ini, akan melaksanakannya sepenuhnya. Apakah saya perlu mengusir mereka?" Penasihat negara. Ketika semua orang mendengar sebutan itu, mereka benar-benar terguncang. Mereka semua tercengang. Semua mata tertuju pada pemimpin benua bintang yang kini membungkuk hormat di hadapan Jiang Tian seolah-olah sedang menghadapi seorang dewa. Dia adalah penasihat negara benua bintang. Orang-orang yang hadir semuanya terkejut dan tertegun, seakan melihat hantu di siang bolong. Perang! Gelas anggur merah di tangan Ye Haochen jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping. Su Jie menutup mulut merah mudanya, menahan keterkejutan yang hampir meledak keluar. Dadanya yang penuh naik turun dengan hebat, membentuk gelombang yang mencolok. Bukankah Jiang Tian hanyalah orang Jinling? Bagaimana ia bisa tiba-tiba menjadi penasihat negara benua bintang? Ini benar-benar terlalu sulit dipercaya. Terutama He Junyi, yang ekspresinya langsung berubah drastis. Alisnya berkerut rapat, wajahnya menunjukkan keseriusan yang dalam. Apa? Ekspresi He Junyi berubah. Ia tiba-tiba memikirkan suatu kemungkinan,
dan keringat dingin mulai mengalir di sekujur tubuhnya. Bahkan alis Yekide pun langsung berkerut, hatinya tenggelam dengan cepat. Bagaimana mungkin dia menjadi penasihat negara benua bintang? Perdana Menteri Li, apakah Anda keliru? Dia jelas orang Tiongkok. Lagi pula, 2 tahun lalu dia masih seorang gila. Teriak Direktur Hu dengan wajah memerah karena cemas. Ia benar-benar dibuat hampir gila oleh Jiang Tian. Di sisi lain, Jiang Tian terus mengeluarkan kartu trufnya. Setiap kartu lebih menakutkan daripada yang sebelumnya, dan setiap kali skalanya semakin besar. Awalnya putra mahkota Jiang dan putri Zhenni, lalu drakonis, dan sekarang bahkan penasihat negara benua bintang. Namun ia tetap tidak bisa mempercayainya. Pasti ada kesalahan, pasti ini hanya gertakan, ini mustahil. Tuan ini, sebaiknya Anda berhati-hati. Li Xianlong belum dapat memastikan identitas pihak lain saat itu. Bagaimanapun, Direktur Hu hanyalah kepala pelayan Li Weihao. Namun bahkan jika Ye Weihao yang mengucapkan kata-kata itu, ia tetap harus menariknya kembali. Li Xianlong berkata dengan hikmat, penasihat negara benua bintang adalah pelindung negeri kami, dewa bagi rakyat benua bintang. Anda berani mengatakan hal seperti itu tentang beliau? Jika ringan, saya akan mendeportasi Anda. Jika berat, saya dapat menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup, bahkan hukuman mati. Kewibawaan seorang penguasa bukanlah sekadar pajangan. Wajah Direktur Hu berubah pucat kehijauan. Ia ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Setelah berjuang dalam hati, ia akhirnya tidak berani berbicara lagi. Jiang Taichu. Tiba-tiba, pemilik Zhang menepuk pahanya dan berteriak dengan penuh semangat. Beberapa hari lalu, saya mendengar bahwa Jiang Taichu membeli aset senilai ratusan miliar dolar era baru dari benua bintang, setara dengan 1 triliun yuan Tiongkok. Mungkinkah dia benar-benar Tuan Jiang yang ada di depan kita ini? Benar, itu dia. Saya dengar dia sudah menjadi ketua grup Kuo, tetapi hanya muncul sekali saat upacara pelantikan CEO Kuo Lili. Seorang-orang kaya lainnya juga tersadar. Bahkan jika dia penasihat negara benua bintang, setelah menguasai keluarga Kuo pun dia tidak bisa bertindak sewenang-wenang. Apakah dia masih ingin menyerang anggota tim investigasi kita? Mata Wang Tianhe memerah saat ia berteriak dengan tidak rela. Karena dia berkewarganegaraan Tiongkok, maka dia harus mematuhi hukum Tiongkok. Dia mematahkan keempat anggota tubuh anak saya, bukti dan saksi ada di sana, tidak mungkin disangkal. Kecuali dia tidak pernah kembali ke Tiongkok. Dan jika dia kembali, saya pasti akan menuntutnya. Begitu kata-kata ini diucapkan, banyak orang mengangguk setuju. Jiang Tian kemungkinan besar adalah warga Tiongkok. Benua bintang mungkin percaya pada ahli Feng Shui dan penyihir perang, tetapi Tiongkok adalah negara materialistis, tidak mungkin membiarkan hal seperti itu. Selama ia kembali ke Tiongkok, ia pasti akan dituntut. Tidak peduli seberapa kaya dirinya. Bahkan jika Kuo Shihai melakukan hal seperti ini, ia tetap harus membayar harga tertentu. Lagi pula, putranya terbaring di ranjang rumah sakit. Sangat sulit baginya untuk menundukkan kepala, meminta maaf, memberikan kompensasi perdata, atau bahkan menanggung tanggung jawab pidana. Pada saat ini, Han Yan-er sudah memastikan identitas Jiang Tian dan mengetahui bahwa semua informasi yang ia kumpulkan adalah benar. Ia berkata, penasihat negara benua bintang, penguasa keluarga Kuo, mungkin tidak berani menyerang seorang bangsawan. Namun bagaimana jika Tuan Jiang adalah Grand Master peringkat pertama dalam daftar ilahi? Itu adalah Grand Master peringkat pertama daftar ilahi. Jangankan mematahkan keempat anggota tubuh Wang Quan, bahkan jika ia membunuhnya, lalu apa yang bisa kita lakukan? Ia memandang Jiang Tian seolah-olah seorang penggemar fanatik yang melihat idolanya, lalu berkata dengan penuh wibawa. Selain itu, apakah Anda benar-benar mengira Tuan Jiang membeli keluarga Kuo di benua bintang dengan uang? Aset keluarga Jiang hanya sekitar 1 triliun, bahkan jika menjual semuanya pun, tidak mungkin membeli keluarga Kuo sebesar itu. Begitu kata-kata ini diucapkan, banyak orang kaya merasa sulit dipercaya. Pandangan hidup mereka seakan terbalik dan hancur berkeping-keping. Apakah orang dalam peringkat ilahi bisa membunuh tanpa hukuman? Apa maksudnya? Keluarga Kuo bukan sesuatu yang bisa dibeli, apakah ada cerita di balik ini? Saya dengar keluarga Kuo mengalami konflik internal beberapa waktu lalu. Kuo Lili bahkan menyewa ahli untuk membunuh ayah kandungnya sendiri. Semua orang berbisik-bisik membicarakannya. Keluarga Kuo berutang 10 miliar kepada Tuan Jiang dan tidak mau membayarnya. Tuan Jiang langsung menginjak keluarga Kuo, menghancurkan 2 patriark keluarga Kuo Shihai, lalu mendorong Kuo Lili naik ke puncak. Han Yan-er tersenyum. Jadi ternyata keluarga Kuo dihancurkan olehnya. Ye Haochen sangat terkejut. Plop.
He Junyi tidak mampu bertahan lagi dan langsung berlutut di tanah. Ia menjadi orang pertama yang menyerah, menampar dirinya sendiri dengan keras sambil menangis dan meratap. Yang mulia penasihat negara Jiang, mohon ampuni murid ini. Murid ini punya mata tetapi tidak mampu mengenali Gunung Tai. Murid ini tahu kesalahannya. Ia begitu ketakutan hingga hampir mengompol. Penasihat negara Jiang bahkan telah memusnahkan keluarga Kuo, komunitas Tionghoa nomor 1 di benua bintang. Jika ia ingin membunuhnya, bukankah itu semudah meremukan seekor semut? Apa? Itu tidak mungkin. Wang Tianhe masih tidak dapat mempercayainya. Berapa lama keluarga Kuo telah mendominasi benua bintang, dan berapa tahun mereka mendapat audiensi dengan pimpinan pusat Tiongkok? Mengapa pemerintah benua bintang tidak ikut campur? Benar, saya juga tidak percaya. Bos Fu merasa ia akan kehilangan lukisan terkenalnya, lalu berteriak dengan tidak rela. Lebih banyak orang kaya lagi merasa hal ini sulit dipercaya. Identitas Tuan Jiang ini terlalu besar. Kadang ia adalah playboy gila, kadang putra mahkota Jiang, kadang Jiang dari Jinling, kadang penasihat seni bela diri drakonis, dan sekarang ia bahkan menjadi ketua grup Kuo sekaligus penasihat negara benua bintang. Keluarga Kuo adalah salah satu dari 4 klan besar di benua bintang, dan kekayaan yang mereka miliki mencapai ratusan miliar dolar era baru. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kekayaan mereka sebanding dengan sebuah negara, bahkan jika keluarga Ye dan keluarga Wang digabungkan sekalipun. Namun pada usia yang begitu muda, Jiang Tian justru mampu menguasai kekayaan sebesar itu. Yang terpenting, setelah menghancurkan keluarga Kuo, ia tetap baik-baik saja. Bahkan pemerintah resmi benua bintang menyebutnya sebagai penasihat negara, sesuatu yang terasa semakin luar biasa. Inilah kebenaran dunia seni bela diri. Yang lemah hanyalah semut. Han Yan'er tersenyum dan berkata, karena Tuan Jiang bahkan telah membunuh dalang di balik keluarga Kuo dan menjadi orang terkuat di seluruh Asia Tenggara. Beberapa hari lalu, di bawah kesaksian Perdana Menteri Li Xianlong, posisi penasihat negara benua bintang telah resmi diberikan kepadanya. Mungkin kalian semua tidak tahu apa arti Grandmaster peringkat pertama dalam daftar ilahi. Namun kalian pasti pernah mendengar tentang Jiang Zeye Wudao. Begitu nama itu disebut, semua orang langsung menjadi serius. Bahkan wajah Ye Qide pun menunjukkan sedikit kesungguhan. Ye Wudao adalah kepala keluarga bela diri Ye dan mengguncang seluruh wilayah delta sungai Yangtze. Ia mengendalikan aset ratusan miliar dan bertindak layaknya seorang penengah dunia, mengendalikan kaum kaya dan berkuasa. Bahkan para taipan papan atas pun harus berhati-hati terhadapnya dan berusaha mendekatinya. Di antara orang-orang yang hadir, siapa yang tidak mengenalnya? Siapa yang tidak takut padanya? Han Yan'er berkata dengan angkuh, di antara para master, Jiang Zeye Wudao berada di peringkat ke-6, sedangkan Tuan Jiang berada di peringkat pertama. Apakah kalian tidak mengerti apa artinya itu? Begitu kata-kata itu diucapkan, seluruh hadirin terguncang. Sebelumnya, mereka tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang Grandmaster peringkat pertama dalam daftar ilahi. Kini, mereka mengerti. Ye Wudao telah mengguncang seluruh wilayah delta sungai Yangtze selama puluhan tahun, bahkan keluarga Ye Qide pun harus memberi jalan ketika berhadapan dengannya. Jika satu nama Tuan Jiang saja mampu menekan Ye Wudao, maka bobotnya tidak perlu diragukan lagi. Pada saat ini, sebagian orang memandang Jiang Tian dengan ketakutan. Banyak yang terguncang dan tidak berani menatapnya lagi. Bahkan Ye Haochen pun terdiam. Kemampuan Jiang Tian sudah melampaui imajinasinya. Putra mahkota Jiang, pengendali keluarga Kuo di balik layar, penasihat negara benua bintang, Grandmaster peringkat pertama daftar ilahi. Terlebih lagi, jika salah satu identitas itu saja ditunjukkan, itu sudah bukan sesuatu yang bisa ia bandingkan. Bahkan bisa membuat keluarga Ye Qide semakin waspada dan memperlakukannya dengan sangat hati-hati. Pada akhirnya kau tetap hanya tokoh dunia bawah. Harus kau tahu, Tiongkok adalah negara yang diperintah oleh rakyat. Tangan kanan Ye Qide mulai gemetar saat ia mencibir. Sebenarnya, ia sudah gemetar karena ketakutan. Namun bagaimana mungkin ia menundukkan kepala kepada seorang junior setelah sekian lama berkuasa dan berwibawa? Tepat pada saat itu, Li Xianlong memandang ke arah pintu masuk dan berkata, semuanya, utusan Sekretaris Shen telah tiba, Sekretaris Shen sendiri juga datang. Apa? Sekretaris Shen datang? Seluruh hadirin gempar. Ini adalah pemandangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan semua orang terguncang. Sekretaris Shen adalah sekretaris pribadi pimpinan tertinggi, utusan kepercayaan yang sangat dekat dengan pusat kekuasaan. Benar saja, ditemani 2 pengawal berpakaian hitam serta beberapa pejabat Tiongkok,
Sekretaris Shen yang mengenakan kemeja putih berjalan cepat mendekat. Ye Qide segera melangkah maju, menggenggam erat kedua tangan Sekretaris Shen, lalu berkata dengan penuh emosi, "Sekretaris Shen, mengapa Anda datang ke sini?" "Oh, pimpinan sangat mementingkan pembangunan kawasan perdagangan bebas, jadi beliau menyuruh saya datang untuk melihat-lihat." Sekretaris Shen hanya menjabat tangan Ye Qide dengan satu tangan. Ekspresinya tenang, tanpa sedikit pun senyum. Namun semua orang menganggap hal itu wajar. Tingkat administratif Sekretaris Shen mungkin tidak tinggi, tetapi ia adalah orang kepercayaan pribadi pimpinan tertinggi, diperlakukan seolah-olah mewakili pimpinan itu sendiri. Ye Weihao, Wang Tianhe, Direktur Liu, dan yang lainnya juga segera maju ingin berjabat tangan. Namun Sekretaris Shen sama sekali mengabaikan mereka. Ia langsung berjalan ke arah Jiang Tian, menggenggam erat tangannya, dan menjabatnya dengan kuat sambil berkata dengan penuh antusias. "Saya mendengar bahwa Tuan Jiang sedang melindungi komunitas Tionghoa. Atas nama wilayah pusat saya mengucapkan selamat kepada Anda." "Apa?" Sekretaris Shen mengenal Tuan Jiang. Di tempat kejadian, entah berapa banyak orang yang berseru kaget. Ekspresi Ye Weihao, Wang Tianhe, dan yang lainnya berubah drastis. Tentu saja, beberapa pimpinan tertinggi pusat sering menyebut nama Tuan Jiang. Sekretaris Shen berkata dengan wajah serius, "Semua orang mengatakan bahwa memiliki Tuan Jiang adalah keberuntungan bagi rakyat kita, keberuntungan bagi bangsa kita, keberuntungan bagi negara kita. Bahkan pimpinan tertinggi pernah menilai Tuan Jiang sebagai seorang pria sejati, pahlawan bangsanya, dan jenderal yang baik bagi negaranya." Begitu kata-kata ini diucapkan, seolah-olah palu raksasa menghantam turun. Seluruh hadirin terguncang, tidak seorang pun berani mengucapkan sepatah kata pun. Pimpinan terlalu memuji. Jiang Tian menjawab dengan tenang. Jiang Tian memahami bobot gelar penasihat negara benua bintang serta pengaruhnya. Dapat dikatakan bahwa perkataan dan tindakan para penguasa negara di kawasan itu dapat memengaruhi kebijakan nasional dan juga sikap mereka terhadap Tiongkok. Kemungkinan besar para petinggi pusat juga menyadari bahwa menjalin hubungan baik dengannya dapat membantu meredakan perselisihan serta mendorong kerjasama dan pembangunan dengan berbagai negara Asia Tenggara. Namun, meskipun Jiang Tian kini menjabat sebagai penasihat negara benua bintang, ketika berhadapan dengan negara besar seperti Tiongkok, dengan ekonomi kuat, populasi besar, serta persenjataan nuklir canggih, ia tetap harus bersikap sangat hati-hati. Tidak berlebihan sama sekali. Sekretaris Shen kembali menggenggam tangan kiri Jiang Tian dengan erat. Tangan kanannya menepuk tangan Jiang Tian dengan penuh kegembiraan sambil terus memujinya. Banyak obat yang ditemukan oleh Grand Master Jiang memiliki arti yang sangat penting bagi pengembangan logistik militer Tiongkok. Dalam pertempuran di puncak Everest, ia menjaga martabat bangsa dan negara, dan di Jinling, ia membantai banyak ahli kuat dari dunia gelap. Setelah itu, ia juga menghancurkan konspirasi besar perkumpulan jubah biru yang merugikan Tiongkok, dan bahkan terdaftar sebagai peringkat ketiga dalam daftar dunia CIA. Sekretaris Shen adalah orang kepercayaan di sisi pimpinan, sehingga ia memiliki akses ke berbagai rahasia. Dapat dikatakan bahwa situasi Tiongkok hampir sepenuhnya transparan baginya. Jumlah informasi yang ia ketahui jauh melampaui Wang Tianhe, Ye Weihao, dan Sekretaris Fen. Bahkan Ye Qide pun masih jauh di bawahnya. Ia hanya mahir di bidang ekonomi. "Apa itu peringkat kuat?" tanya Ye Haochen tanpa sadar. Suaranya dipenuhi keterkejutan dan ketidakrelaan. Setelah penilaian dari pimpinan tertinggi disampaikan, semua orang yang hadir menutup mulut dan tetap diam. Bahkan sekretaris pribadi Ye Qide pun tidak berani meragukannya. Bagaimanapun, ini adalah putusan akhir dari kalangan tertinggi. Terlalu penting. Berani menentang pemerintah pusat adalah kejahatan besar. Mereka bisa mencabut semua kedudukanmu dan menjadikanmu tahanan. Namun Ye Haochen sebelumnya mengira ia pasti akan menang atas Jiang Tian. Tak disangka Jiang Tian justru membalikkan keadaan, dan melakukannya dengan sangat sempurna. Ia merasa begitu terhina hingga tidak dapat menerimanya. Sekilas rasa tidak sabar melintas di mata Sekretaris Shen, tetapi pada akhirnya ia tetap berkata dengan tenang. "Dengan tingkat Anda tidak berhak bersentuhan dengan rahasia inti semacam ini. Saya hanya perlu memberitahu bahwa 3 besar dalam peringkat kuat, bahkan 10 besar, adalah eksistensi yang tidak ingin diprovokasi oleh negara-negara besar. Pengaruh mereka di dunia setara dengan kepala negara kecil." Begitu kata-kata itu diucapkan, seluruh hadirin langsung terdiam membeku, diliputi keterkejutan yang mencekam. Semua orang tercengang. Mereka begitu ketakutan hingga tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Bab 337. Debu yang mengendap. Di Zhonghai,
Keluarganya mungkin termasuk keluarga papan atas, tetapi bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mengetahui tentang peringkat kuat. Dari sini saja sudah dapat dibayangkan betapa mengerikannya bobot peringkat kuat, serta betapa dahsyatnya kekuatan Jiang Tian. Ye Haochen merasakan kesombongan Sekretaris Shen, api kemarahan berkobar di matanya, tetapi ia segera menekannya. Bobot Sekretaris Shen terlalu besar, utusan kepercayaan pimpinan pusat adalah sosok yang bahkan kakeknya pun harus hormati. Bagaimana mungkin ia memiliki kualifikasi untuk melawan? Lagi pula, Sekretaris Shen mewakili pimpinan pusat. Kata-katanya adalah suara resmi yang disampaikan keluar. Siapapun yang berani tidak menghormatinya berarti mengabaikan otoritas pemerintah pusat dan dapat dihukum berat. Memikirkan hal ini, ia tidak bisa menahan diri untuk memandang Jiang Tian yang tenang dan tak tergoyahkan. Rasa pahit dan penyesalan yang mendalam memenuhi hatinya. Awalnya ia mengira Jiang Tian hanyalah orang desa yang tiba-tiba kaya, tidak mungkin dibandingkan dengannya dari segi fondasi, dan pasti akan sepenuhnya ditekan. Namun kini ia menyadari bahwa, seperti yang dikatakan Zhao Shuiqing, dia sendiri adalah keluarga kaya dan berkuasa terkuat di dunia. Jiang Tian telah sepenuhnya memegang kendali. Ye Weihao, Wang Tianhe, dan yang lainnya merasa seolah 10.000 alpak berlari melintasi hati mereka, kacau balau dan sulit dipercaya. Siapa sangka pada usia semuda itu Jiang Tian mampu mencapai prestasi sebesar ini dan memiliki status setinggi itu? Direktur Liu berkeringat deras. Setelah berbicara dengan Sekretaris Fen barusan, ia diperintahkan untuk segera meminta maaf kepada Jiang Tian. Namun masalahnya, apakah Jiang Tian masih akan menerima permintaan maaf sekarang? Bos Fu, pemilik Zhang, dan banyak orang kaya Zonghai lainnya juga tercengang. Pertarungan terbuka dan tersembunyi hari ini benar-benar berbalik arah berkali-kali. Jiang Tian benar-benar telah membalikkan keadaan, dan pada akhirnya Sekretaris Shen lah yang menentukan hasilnya. Zonghai, keluarga Wang, dan keluarga He semuanya kalah. Tidak peduli seberapa kuat Zonghai, bagaimana mungkin mereka berani memusuhi pimpinan pusat? Itu sama saja dengan mencari kematian. Bos Fu, cepat berikan padaku lukisan bambu dan batu karya Zheng Ban Kiao milikmu. Pemilik Zhang tertawa puas. Baik, baik, baik. Akan kuberikan padamu. Kamu memang kehilangan 5 juta, tetapi tidak rugi jika bisa menyaksikan pertunjukan besar seperti ini. Bos Fu tertawa. Ekspresi pemilik Zhang tiba-tiba menjadi serius, seolah pertunjukan telah berakhir dan tirai akan segera ditutup. Benar saja, tak lama kemudian serangan balasan Jiang Tian dimulai. Ia terlebih dahulu memandang Wang Tianhe dan mencibir. Wang Tianhe, aku telah mematahkan keempat anggota tubuh putramu. Apakah kamu masih ingin menuntutku? Ini. Tubuh Wang Tianhe gemetar, wajahnya seketika pucat seperti kertas, keringat dingin mengucur deras. Tuan Jiang, ada apa ini? Sekretaris Shen mengerutkan kening dan bertanya. Jiang Tian terlalu malas menjelaskan panjang lebar. Pada akhirnya, Han Yan-er yang maju dan menjelaskan seluruh kejadian hanya dalam beberapa kalimat. Mendengar itu, wajah Sekretaris Shen langsung menggelap. Dengan wibawa tanpa perlu marah, ia berkata, Tuan Wang, apakah Anda tahu hukuman atas penghinaan terhadap penerima Ordo Pahlawan Nasional? Saya khawatir bahkan Wang Pingjiang pun tidak akan mampu menanggungnya. Wang Tianhe tidak mampu menahan diri lagi. Jiang Tian kini sangat dihargai oleh pemerintah pusat. Menyinggungnya, bahkan jika ada 100 keluarga Wang sekalipun, tidak akan cukup untuk menanggung akibatnya. Ia membungkuk dalam-dalam dan berkata dengan suara gemetar, Tuan Jiang, saya meminta maaf atas nama anak saya. Keluarga Wang kami gagal mendidiknya dengan baik hingga menyinggung Anda. Jiang Tian mencibir dan tidak menjawab. Hati Wang Tianhe menegang. Jelas Tuan Jiang tidak berniat melepaskan dirinya dan keluarga Wang. Teringat metode berdarah yang digunakan Jiang Tian saat membantai klan Nie. Ia ketakutan hingga kakinya lemas. Ia tak kuasa menahan diri, langsung berlutut di tanah dan bersujud sambil gemetar. Tuan Jiang, keluarga Wang kami punya mata tetapi tidak mampu mengenali Gunung Tai. Mohon Tuan Jiang berbelas kasihan dan melepaskan kami. Pada saat itu, semua orang terkejut. Keheningan mencekam dan keterkejutan memenuhi udara. Semua orang tercengang, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Wang Tianhe, patriark keluarga Wang Zonghai yang terhormat, penasihat senior, pengendali aset puluhan miliar, benar-benar mengabaikan statusnya dan berlutut memohon belas kasihan kepada Jiang Tian. Ini juga menjelaskan mengapa Jiang Tian tidak lagi takut bahkan kepada Ye Qide. Meskipun keluarga Ye lebih kuat daripada keluarga Wang, perbedaannya tetap hanya satu tingkat. Bagaimana denganmu, He Junyi? Masih ingin mengusirku dari benua bintang?
Jiang Tian menatap He Junyi dengan dingin dan bertanya. Ini. Wajah He Junyi menegang. Ia tidak ingin langsung berlutut, tetapi juga belum menemukan alasan yang tepat. Berani memprovokasiku berkali-kali, kau sudah bosan hidup. Jiang Tian mengembuskan napas keras, dan tekanan dahsyat turun dari langit. Plak! He Junyi langsung terjatuh ke tanah seperti katak, bahkan tidak mampu mengangkat kepalanya. Tuan Jiang, ampuni saya tidak berani lagi. He Junyi meratap sambil menangis, wajahnya penuh air mata dan ingus. Pergilah ke neraka. Jiang Tian mencibir. Seperti menepuk lalat, ia menampar ke bawah dengan telapak tangannya. Boom! Dengan suara keras, He Junyi seketika berubah menjadi gumpalan daging dan darah, menempel di tanah seperti selembar kertas cacat. Seluruh arena menjadi sunyi mematikan. Semua orang merasakan hawa dingin merambat di tulang punggung mereka, seolah jatuh ke dalam gudang es. Tubuh mereka membeku, udara dingin muncul dari lubuk hati. Tak seorang pun menyangka Jiang Tian akan langsung membunuh He Junyi. Ini adalah tuan muda nomor 1 dan nomor 2 yang paling berkuasa, bahkan lebih kuat daripada Kuo Changsheng. Namun ketika mereka teringat bahwa Jiang Tian pernah meratakan keluarga Kuo dan kini memiliki status sebagai penasihat negara benua bintang, tindakan itu terasa wajar. Penasihat negara Jiang telah menyingkirkan pejabat jahat demi rakyat. Kami semua menghormatinya dan sangat mengaguminya. Benar saja, Li Xianlong sama sekali tidak mempertanyakannya. Ia justru memimpin para pejabat tinggi benua bintang lainnya untuk membungkuk dalam-dalam kepada Jiang Tian seolah-olah sedang menghormati seorang dewa. Iya. Han Yan-er yang berdiri di belakang Jiang Tian begitu ketakutan hingga tubuhnya yang lembut hampir berhenti bergerak. Namun pada saat berikutnya, mata indahnya justru bersinar terang. Inilah kekuatan yang mampu melahap ribuan li seperti harimau, penasihat negara benua bintang, seorang ahli dalam daftar tersembunyi, ternyata memiliki kekuatan seteror itu. Ia tahu bahwa ia telah membuat taruhan yang tepat, mempertaruhkan semua chipnya pada penasihat negara benua bintang. Di masa depan, ia bisa menghasilkan uang sebanyak yang ia inginkan di benua bintang. Sementara itu, Li Xianlong berdiri tegak, memandang Ye Qide dan yang lainnya dengan kebencian dan permusuhan, lalu berkata dengan tegas. Tuan Ye telah menyinggung penasihat negara kami dan menghina benua bintang. Pemerintah kami menyatakan protes keras dan ketidakpuasan mendalam. Proyek pembangunan kawasan perdagangan bebas antara benua bintang dan Zhonghai dengan ini dibatalkan, dan tidak akan pernah dibahas lagi. Ini. Kerangka kerja sama strategis sudah ditandatangani. Bagaimana bisa dibatalkan? Hati Ye Qide berdebar, ia tidak berani mempercayainya. Pendirian kawasan perdagangan bebas bukan hanya hasil teorinya, tetapi juga prestasi putranya, Ye Weihao. Demi pencapaian politik ini, keluarga Ye dapat dikatakan telah mencurahkan seluruh tenaga dan upaya. Setelah 1 tahun 4 bulan negosiasi yang melelahkan, akhirnya mereka mencapai kesepakatan kerangka kerjasama. Kini semuanya dibatalkan, putranya bukan lagi pahlawan berjasa, melainkan pendosa. Semua usaha itu sia-sia. Ia tahu bahwa semua ini terjadi karena Jiang Tian, tetapi untuk menundukkan kepala dan memohon belas kasihan kepada Jiang Tian saat ini membuatnya berada dalam dilema yang memalukan. Memikirkan hal itu, hatinya dipenuhi kecemasan. Ia memandang Sekretaris Shen, berharap pria itu mau membantunya berbicara. Namun Sekretaris Shen hanya menundukkan kepala menatap geladak, seolah-olah ada semut yang sedang bertarung di sana dan itu tampak sangat menarik. Melihat hal itu, hati Ye Qide tenggelam. Ia sudah memahami maksud Sekretaris Shen. Saat ini, Sekretaris Shen tidak mungkin menengahi Jiang Tian, justru mereka yang harus bergantung pada Jiang Tian. Dapat dikatakan bahwa di mata petinggi Tiongkok, pentingnya Jiang Tian jauh melampaui keluarga Ye maupun keluarga Wang. Memikirkan hal itu, Ye Qide tertawa pahit, menggelengkan kepala, lalu menghela napas. Sudahlah. Orang tua ini akhirnya menyaksikan kejayaan para ahli tak tertandingi di dunia. Orang tua ini sudah terlalu tua hingga tidak mampu mengenali sosok sejatinya. Aku memohon kepada Tuan Jiang, demi cucuku satu-satunya, mohon selamatkan nyawanya. Ia menangkupkan tangan dan membungkuk dalam-dalam kepada Jiang Tian. Tuan tua Ye. Dalam sekejap, banyak orang berseru pilu. Suasana dipenuhi kesedihan, seolah seekor kelinci mati dan rubah kehilangan mangsanya. Di hadapan seorang ahli super seperti Jiang Tian, kekuasaan yang melimpah maupun kekayaan sebesar apapun menjadi tidak berarti. Kakek. Mata Ye Haochen memerah, ia ingin maju dan bertarung mati-matian dengan Jiang Tian. Anak bodoh, apakah kau ingin membuatku mati karena marah? Cepat berlutut di hadapan Tuan Jiang.
teriak Yekide dengan tubuh gemetar. Tubuh Ye Haochen membeku. Ekspresinya berubah-ubah, merah pekat, lalu ungu, dan akhirnya pucat menyedihkan. Ia pun berlutut, menundukkan kepala yang biasanya angkuh, dan berkata dengan suara gemetar penuh air mata. Tuan Jiang, saya salah. Seluruh geladak menjadi sunyi senyap, begitu hening hingga suara jarum jatuh pun dapat terdengar. Dalam sekejap, di mata semua orang, gedung-gedung pencakar langit yang terang benderang di kejauhan, selat malam di sekitar mereka, bahkan latar belakang seluruh dunia seakan memudar dan menghilang. Yang tersisa hanyalah sosok yang berdiri dengan angkuh di atas geladak, seolah seorang dewa turun dari alam abadi. Tak lama kemudian, delegasi Zhonghai meninggalkan kapal pesiar dengan lesu. Meskipun benua bintang tidak secara resmi mengeluarkan perintah pengusiran demi menjaga sopan santun, mereka tahu bahwa mereka tidak lagi diinginkan. Banyak pengusaha kaya dari Zhonghai hadir, tetapi yang tertinggal hanya Han Yan-er dan Mai Shilong. Barulah pada saat itu mereka melihat Tang Weimin memimpin para elit dunia bisnis kota Yangcheng di geladak, bercakap-cakap dan tertawa bersama Li Xianlong serta para pejabat lainnya yang mengelilinginya. Bai Choufei, Kaisar Tiemin, Tang Xiaoze, dan tokoh-tokoh dari kota Yangcheng beserta para ayah mereka juga muncul satu persatu. Sebelumnya, mereka ditekan habis-habisan oleh Ye Haochen dan kelompoknya hingga bahkan tidak berani mengangkat kepala. Kini mereka semua memberi hormat kepada Jiang Tian, memandangnya seperti seorang dewa. Kejayaan mempertahankan posisi sebagai penasihat negara benua bintang sekaligus menundukkan seluruh tokoh besar Zhonghai sendirian. Betapa menentang langitnya, betapa dahsyatnya, betapa agungnya itu. Kawasan perdagangan bebas antara benua bintang dan Tiongkok akan didirikan di kota Yangcheng. Kami akan membebaskannya dari semua bea. Li Xianlong menggenggam tangan Tang Weimin dan berkata dengan senyum ramah. Terima kasih, Perdana Menteri Li. Mari kita bekerja sama untuk memberikan kontribusi baru bagi perkembangan ekonomi kedua negara. Tang Weimin tertawa dan berkata. Tidak, Sekretaris Tang terlalu sopan. Selama Anda adalah sahabat Tuan Jiang, maka Anda adalah sahabat dan tamu terhormat benua bintang kami, kata Li Xianlong dengan wajah serius. Bab 338. Terkuat selama setengah abad. Musik kembali mengalun, lampu-lampu bersinar terang, kerjasama antara benua bintang dan Tiongkok pun membuka babak baru. Di kejauhan, ketika Yekide mendengar semua itu, pandangannya menggelap. Ia begitu marah hingga memuntahkan seteguk darah, lalu akhirnya jatuh ke tanah. Banyak orang dengan hati-hati menjaga jarak dari ketiganya, seolah takut terlihat oleh Jiang Tian. Orang-orang ini semuanya cerdas, memahami situasi dengan jelas, dan menyadari bahwa masa depan politik keluarga Ye telah berada di ujung tanduk, bahkan bisa dicabut sampai ke akar oleh Jiang Tian. Bodoh! Setelah kembali ke kamar hotel, Ye Weihao langsung menampar Ye Haochen dengan keras. Dengan gigi terkatup, wajahnya dipenuhi kemarahan dan kesedihan. Ye Haochen terpukul hingga tubuhnya terhuyung, darah muncrat dari hidungnya. Wajahnya memerah, dan beberapa bekas jari yang jelas terlihat di pipinya. Ayah, aku tahu aku salah. Mata Ye Haochen dipenuhi ketakutan saat ia menutup wajahnya dengan kedua tangan dan menundukkan kepala. Sudah lama ku bilang untuk berhati-hati saat datang ke benua bintang, terutama jangan main-main dengan urusan wanita. Tapi kau tidak pernah mendengarkan. Ye Weihao begitu marah hingga memegangi dadanya. Wajahnya berkerut kesakitan, napasnya terengah-engah. Kalau saja kau tahu sejak awal, kau tidak akan menimbulkan masalah sebesar ini. Kau tidak akan menyerahkan pisau ke tangan orang lain untuk menusuk kakekmu sendiri. Kapan kau akan punya otak seperti itu? Ayah, jangan marah. Aku salah, oke? Melihat ayahnya hampir terkena serangan jantung, Ye Haochen juga panik. Ia segera mengambil obat untuk ayahnya dan menenangkannya. Apapun yang ayah katakan, aku akan menurut. Ye Weihao menenangkan diri, menunggu rasa sakit di dadanya mereda, lalu alisnya sedikit mengendur. Ia berkata dengan tulus kepada putranya. Apakah kau ingin melihat jabatan ayahmu digulingkan orang lain baru merasa puas? Apakah kau pikir kakekmu dan ayahmu benar-benar rela menundukkan kepala di hadapan bocah ingusan yang bahkan belum dewasa? Kau harus memahami satu hal, situasi lebih kuat daripada manusia. Ayah, aku mengerti. Namun kau harus ingat ini. Jika menghadapi masalah di masa depan, jangan membuat masalah lagi. Untuk sementara, kau tidak perlu memikirkan investasi Zicheng. Pemerintah pusat telah berulang kali menekankan bahwa anak-anak pejabat partai dan pemerintah dilarang keras berbisnis. Setidaknya di permukaan, kau harus memisahkan diri dari Zicheng. Menurutku, untuk sementara kau sebaiknya tidak tinggal di Zhonghai.
Benua bintang pun tidak perlu kau tinggali lagi. Selama dia ada di sana, kau tidak akan bisa mencapai apapun. Aku tidak akan membuat masalah lagi, oke? Mendengar bahwa ia akan disuruh meninggalkan Songhai, Ye Haochen panik dan memohon. Aku tidak akan ikut campur urusan perusahaan lagi. Aku akan tinggal di rumah saja. Ye Wei Hao berkata dengan sungguh-sungguh. Dengan kepribadianmu, kecuali benar-benar terpaksa, bagaimana mungkin aku tenang membiarkanmu tetap di Songhai? Bahkan pembangunan kota Yangcheng tidak diberitahukan kepadaku. Tahukah kau apa artinya itu? Ye Haochen bukanlah orang bodoh. Lahir dalam keluarga pejabat dan tumbuh di lingkungan kekuasaan, ia bisa dikatakan sangat cerdas. Ketika ia jatuh ke dalam lubang hari ini, itu juga karena ia terbiasa bersikap sewenang-wenang di Songhai dan ditampar keras oleh Jiang Tian. Amarah memenuhi pikirannya hingga ia kehilangan kejernihan penilaian. Pusat sangat kecewa pada kita, sampai-sampai tidak ada yang mau, atau berani, memberitahu kita sebelumnya. Ye Wei Hao tahu bahwa yang paling fatal bukanlah hal lain, melainkan hilangnya kepercayaan dari kalangan atas. Ini juga berarti bahwa di masa depan, ketika keluarga Ye menghadapi masalah, tidak akan ada seorang pun yang membantu. Aku menyuruhmu meninggalkan Songhai bukan untuk pergi ke tempat lain, tetapi ke Yanjing. Setelah tiba di Yanjing, kau tidak boleh membuat masalah lagi untukku, tetapi kau harus berani mengeluarkan uang. Berapapun uangnya, keluarkan. Jutaan, puluhan juta, ratusan juta, lemparkan saja semuanya. Aku tidak perlu mengajarimu cara menghabiskan uang, bukan? Semakin banyak uang yang kau keluarkan di Yanjing, semakin besar peluang kita untuk merebut kembali inisiatif. Aku mengerti. Ye Haochen mengangguk lesu, hatinya terasa sangat berat. Bagus kalau kau mengerti. Cepat berangkat. Ye Wei Hao menutup mata dengan lelah dan melambaikan tangan, menyuruh putranya pulang malam itu juga. Sekretaris Shen, terima kasih sudah datang. Di dalam ruang perjamuan di lantai atas kapal pesiar, Jiang Tian memandang ombak Selat Malaka dari kejauhan. Tentu saja. Sekretaris Shen tersenyum sopan. Namun, pemahaman Sekretaris Shen tentang diriku melebihi dugaanku. Jiang Tian tertawa ringan. Tidak sama sekali. Selain sebagai utusan khusus dan sekretaris pimpinan, saya juga memiliki identitas lain. Apa? Shen Mange adalah saudara perempuanku. Begitu rupanya. Tidak heran. Jiang Tian tertawa. Atas nama pimpinan, saya bersulang untuk Tuan Jiang. Saya berharap Tuan Jiang dapat terus melindungi Tiongkok dan memberikan kontribusi baru bagi persahabatan antara benua bintang dan era ini. Sekretaris Shen mengangkat gelasnya sambil tersenyum. Tentu saja. Jiang Tian menghabiskan anggur merah di gelasnya dalam sekali teguk. Setelah urusan Putri Zhenni diselesaikan, serangkaian perubahan di benua bintang baru saja menyebar ke dunia gelap, membuat seluruh jaringan gelap mendidih. Jiang Taichu telah membunuh Wang Zhongyan dari Perhimpunan Tiongkok Bintang, melindungi putra mahkota, dan kini mengendalikan komunitas Tionghoa. Begitu berita ini muncul, seolah badai tingkat 18 menyapu seluruh dunia gelap. Banyak ahli kuat terguncang. Wang Zhongyan. Statusnya benar-benar sangat istimewa. Ia adalah seorang tokoh tua yang sudah terkenal sejak masa Republik. Pada masa itu, ia merupakan tangan kanan pemimpin militer Dai dan mengendalikan Gedung Biru. Saat itu, ia bahkan dapat disejajarkan dengan Du Yuesheng dan tokoh-tokoh besar lainnya. Ia menekuni seni bela diri sekaligus seni kultivasi, dan merupakan figur sezaman dengan ayah Ye Zhantian, Ye Tianren. Bertahun-tahun lalu, ia pernah bertarung dengan Ye Tianren. Kekuatan Perhimpunan Tiongkok Bintang di bawah komandonya bahkan lebih mengerikan. Para ahli kuat berkumpul seperti hutan, banyak Grandmaster tahap kesempurnaan serta para penyihir yang telah memasuki Dao menjaga mereka. Selain itu, mereka juga bersekutu dengan kekuatan selatan, membuat kekuatan mereka semakin besar. Saat itu bahkan beredar rumor bahwa setelah integrasi Perhimpunan Tiongkok Bintang selesai, mereka akan mampu berdiri sejajar dengan raksasa yang didukung negara adidaya seperti Aula Para Dewa, Badai Biru, organisasi prajurit musim dingin, dan kekuatan sejenis lainnya. Namun, tepat ketika panggung telah disiapkan dan pertunjukan belum sempat dimulai, semuanya dihancurkan oleh Jiang Taichu. Ini terlalu mengejutkan. Jiang Taichu benar-benar menentang langit. Ini benar-benar tak tertandingi, melaju tanpa hambatan sepanjang jalan. Beberapa ahli kuat terkejut dan menghela napas, tidak dapat mempercayai kata-kata di layar komputer itu. Ya, Jiang Taichu terlalu kuat. Seperti pembantaian berdarah yang melintasi ribuan li. Dulu ketika CIA menilainya sebagai peringkat ketiga dalam daftar tersembunyi,
Aku tidak yakin. Sekarang aku benar-benar yakin. Terlalu dominan. Jiang Taichu. Tak terkalahkan dan tak tertandingi. Mulai sekarang aku akan menjadi penggemar garis keras Jiang Taichu. Keterkejutan, kegembiraan, pemujaan, dan rasa hormat bercampur menjadi satu. Tidak ada yang berani meragukan keaslian berita ini, karena dirilis oleh pengamat. Segera setelah itu, rincian lebih lanjut terungkap. Jiang Taichu menerobos masuk ke keluarga Kuo di Benua Bintang, mengguncang kepolisian Pulau Bintang, menekan ratusan polisi, lalu langsung menyerbu markas Perhimpunan Tiongkok Bintang dan membantai semua yang menghalanginya. Jiang Taichu benar-benar ahli kuat paling menakjubkan di dunia. Dapat dikatakan bahwa selama setengah abad terakhir, tidak pernah muncul sosok sekuat ini. Beberapa orang meninjau sejarah dan semakin menghormati Jiang Tian. Sejak lahirnya senjata nuklir, para ahli tahap ilahi memilih bersembunyi, meredup seperti kuda perang yang disimpan di kandang. Pembunuhan terhadap kaum kaya dan berkuasa memang masih terjadi, tetapi hanya dalam skala kecil, dilakukan secara rahasia. Tidak ada yang berani mengguncang sebuah negara secara terang-terangan. Bahkan negara kecil pun dapat menimbulkan ketakutan. Seberapa kuat pun seseorang berlatih, berapa banyak paku yang bisa dihancurkan dengan tubuh berbalut baja? Namun Jiang Taichu berani. Ia tidak hanya membunuh banyak anggota kepolisian Benua Bintang untuk menekan Perhimpunan Tiongkok Bintang bersama keluarga Kuo, ia bahkan mampu melindungi posisi penasihat negara Benua Bintang. Ini terlalu mengejutkan. Kita tidak boleh memprovokasi Jiang Taichu. Seseorang berkata dengan wajah serius, alasan Perhimpunan Tiongkok Bintang ditumpas adalah karena pertempuran di gunung, dan dalam pertempuran itu jelas Jiang Taichu meraih kemenangan mutlak. Sejauh ribuan li, ia adalah ahli terkuat. Begitu Jiang Taichu murka, jutaan mayat bisa bergelimpangan dan darah akan mengalir seperti sungai, pikir seseorang dengan ketakutan dan menghela napas. Ya, terlalu mengerikan. Jiang Taichu pasti akan membalas dendam, ia tidak pernah menunda pembalasan. Menurutku, mulai sekarang tidak ada ahli kuat yang berani bertindak semena-mena di Benua Bintang. Karena ini adalah wilayah Jiang Taichu. Banyak ahli kuat diam-diam setuju. Rasa dingin merambat di tulang punggung mereka, dan mereka segera memutuskan untuk menarik diri dari kekuatan di Benua Bintang. Bahkan jika mereka tidak mundur, mereka tetap harus segera menghubungi Perhimpunan Tiongkok Bintang untuk menunjukkan sikap bersahabat, agar tidak terinjak sampai mati oleh Jiang Taichu. Seberapa tinggi tingkat kultivasi Jiang Taichu sekarang? Aku khawatir setidaknya sudah setengah langkah tahap ilahi. Seseorang bertanya. Begitu kata-kata itu diucapkan, banyak ahli kuat terdiam. Jantung mereka berdebar karena takut dan gelisah. Mungkinkah Jiang Taichu benar-benar telah mencapai setengah langkah tahap ilahi? Banyak orang terdiam, tidak mampu mempercayainya. Harus dikatakan bahwa orang itu telah melangkah ke kesempurnaan agung tahap kesempurnaan, dan menguasai wilayah Asia Tenggara selama puluhan tahun, untuk mengumpulkan harta langit dan bumi. Memadukan ilmu hitam laut selatan dengan seni bela diri Tiongkok menjadi satu. Jika bukan puncak tahap kesempurnaan atau setengah langkah tahap ilahi, maka puluhan tahun kultivasinya sia-sia. Jika Jiang Taichu bisa membunuhnya dengan begitu mudah, kalau bukan setengah langkah tahap ilahi, lalu apa lagi? Pada akhirnya, pengamat memberikan jawaban. Begitu catatan itu muncul, semua ahli kuat di balik layar komputer gemetar ketakutan. Setengah langkah tahap ilahi. Tahap ilahi adalah puncak dunia ini. Dari 10 juta orang, mungkin tidak akan muncul satupun ahli tahap ilahi. Untuk memasuki tahap ilahi, seseorang tidak hanya membutuhkan bakat bawaan yang luar biasa, tetapi juga keberuntungan yang sangat besar. Jangankan tahap ilahi, bahkan memasuki dunia seni bela diri saja sudah sulit bagi orang biasa. Jika menggunakan sistem kultivasi seni bela diri Tiongkok sebagai contoh, dari 10.000 orang, 1 orang dapat memasuki dunia seni bela diri. Dari 100.000 orang, 1 orang dapat menjadi master kekuatan dalam. Dan dari 10 juta, bahkan 100 juta orang, sangat sulit bagi 1 orang pun untuk mencapai tahap ilahi. Kesulitan tahap ilahi bahkan lebih tinggi daripada mencapai langit biru. Tahap ilahi. Betapa halus dan tak tersentuhnya keberadaan itu? Setelah kemunculan senjata nuklir, hampir tidak ada lagi legenda tentang tahap ilahi. Bahkan setengah langkah tahap ilahi saja sudah sangat menakutkan. Mereka dapat berbicara sesuka hati dan kata-katanya menjadi kenyataan, mengibaskan lengan untuk memindahkan gunung dan mengisi lautan, dan dengan satu amarah saja mampu mengguncang langit dan bumi. Mereka adalah kekuatan super yang menguasai banyak teknik rahasia dan kemampuan bela diri. Jiang Taichu mengendalikan Perhimpunan Tiongkok Bintang. Ditambah kekuatan yang ia miliki di Tiongkok,
Ia sudah memiliki kemampuan untuk bersaing dengan organisasi puncak dunia seperti Organisasi Prajurit Musim Dingin, Badai Biru, Aula Para Dewa, dan lainnya. Selain itu, saya menduga ini baru langkah pertama Jiang Taichu menuju dominasi internasional. Ini jelas bukan akhir. Kemudian, orang yang tajam pengamatannya kembali memberikan analisis mendalam seperti itu, membuat banyak orang terkejut. Apakah Jiang Taichu berniat menekan seluruh dunia? Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan. Dukunganmu membantu channel ini tetap menghadirkan cerita setiap hari. Link dukungan tersedia di deskripsi.